Ya, silakan Pak Yogi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bisa diberi kesempatan dan kenikmatan berkumpul melalui media Zoom. Yang kedua, tidak lupa pula kita aturkan sholawat serta salam kehadiran Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita di yaumil akhir kelak bisa mendapatkan syafaatnya. Langsung saja teman-teman, pada hari ini saya kebetulan dapat bagian yang pertama ini. Apakah tampilan PowerPoint saya sudah tampak? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, saya menjelaskan tentang 3.1 dan 3.2. Pertama-tama yaitu tentang teori fuzzy atau extension. Hubungan dengan definisi himpunan fuzzy, struktur yang berbeda dapat dikenakan pada ruang keanggotaan, asumsi yang berbeda mungkin dibuat mengenai fungsi keanggotaan. Ekstensi ini akan diberlakukan di bagian 3.1. Yang kedua, himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan atau derajat keanggotaan yang didefinisikan dengan jelas. Dilakukan apakah misalnya manusia memiliki atau dapat memiliki gambaran yang jelas tentang fungsi keanggotaan dalam pikiran mereka, itu menurut Izadeh. Yang ketiga yaitu, oleh karena itu menyarankan gagasan himpunan kabur atau himpunan fuzzy yang keanggotaannya fungsi itu sendiri adalah himpunan fuzzy. Jika kita menyebut himpunan fuzzy seperti yang dianggap demikian, himpunan fuzzy tipe 1, maka himpunan fuzzy tipe 2 dapat didefinisikan sebagai berikut. Pertama, definisi 3.1. Himpunan fuzzy tipe 2 adalah himpunan fuzzy yang nilainya keanggotaannya adalah himpunan fuzzy tipe 1 pada rentang 0 sampai 1. Ini saya kasih contoh yang saya tahu dan saya ambil dari YouTube. Misalnya ada himpunan semesta X 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jika A menyatakan himpunan bilangan prima di himpunan semesta, maka ditulis, karena dia bilangan prima, dia ditulis 2, 3, 5. Nah, karena rentang himpunan fuzzy itu adalah 0 sampai 1, maka dalam notasi yang di perumum, situ kita bisa lihat A tildanya adalah 1, 0, karena 1 tidak 0 itu berarti dia tidak termasuk di dalam bilangan prima. 2 itu 1 karena dia masuk di dalam bilangan prima. 3 juga 1, 4 itu 0 karena dia tidak termasuk di bilangan prima. 5 itu 1, 6 itu 0, 7 itu 1, 8 itu 0, 9 itu 0, 10 itu juga 0. Makanya ditulis di bawah ini ada notasi A tilde. Kalau teman-teman bisa lihat, yaitu 01, 12, 13, 04. 1 ini melambangkan dia termasuk di dalam bilangan prima tersebut. Ada juga bentuk notasinya 0, bukan 0/1 sebenarnya, ini 0 di bagian 1 karena dia tidak termasuk di bilangan prima. Selanjutnya yaitu 3.2. Sebenarnya saya di sini menjabarkan definisi-definisi ini. Contoh-contohnya kalau saya lihat dari buku terjemahan, merata itu ada di penjelasan-penjelasan tentang apa ya namanya? Penjelasan-penjelasan tentang contoh soal itu banyak di pemateri selanjutnya. Karena di 3.1 aja ada contoh yang itu ada di pemateri selanjutnya. Itu hanya pembuka saja di 3.1. Yang kedua yaitu himpunan fuzzy tipe M adalah himpunan fuzzy pada X yang nilai keanggotaannya bertipe M dikurang 1 atau M lebih dari. Saya mengatur fuzzy pada 0
rentang 0 sampai 1. Dasar sudut pandang praktis himpunan fuzzy tipe M seperti itu, untuk M lebih besar, bahkan M lebih besar, sulit untuk dihadapi dan akan sulit atau bahkan tidak mungkin untuk mengukur atau memvisualisasikan. Oleh karena itu, kami bahkan tidak akan mencoba mendefinisikan operasi tersebut. Ada upaya lain untuk memasukkan ketidakjelasan yang melampaui ketidakjelasan fuzzy tipe 1. Salah satu contohnya adalah fuzzy. Sebenarnya itu kabur itu adalah fuzzy. Fuzzy stochastic model dari Norwich atau Tuxen. Para penulis itu terutama memperhatikan pengukuran dari tingkat skala fungsi, keanggotaan, dan mereka melihat himpunan fuzzy sebagai keluarga variabel acak yang fungsi densitasnya diperkirakan oleh stokastisitas itu oleh Norwich dan Turkens. Nah, menurut Hirota juga mempertimbangkan himpunan fuzzy yang nilai keanggotaannya fungsi adalah variabel acak. Itu untuk definisi 3.2. Halo Yang- Pak Yogi, maaf. Iya, Pak. Bisa di slideshow saja. Ya, bawah. Ini, Pak. Ya, oke, silakan Pak Yogi. Nah, definisi 3.3 menurut Hirota di tahun 1981 halaman 35, himpunan probabilistik A pada X didefinisikan oleh pendefinisian mu A. Mu A adalah ini apa Pak bacanya? X dikali X, X dikali omega. Ya, kalau di situ ya benar. Ya. Di omega itu. X dikali omega, anggotanya adalah X dan omega. Jika mu A, X-nya itu ini adalah himpunan semesta, omega, berarti dia tuh anggota dari omega C. Nah, di situ di penjelasan dari buku yang sudah saya translate, di mana mu A, X, nah ini aku bingung menjelaskan ya Pak, X, situ titik adalah B, B komplement. Fungsi terukur untuk setiap X anggota X untuk Hirota, himpunan probabilistik A dengan fungsi pendefinisian mu A, anggotanya itu adalah himpunan X semesta, omega, terdapat dalam himpunan probabilistik B dengan mu A, anggotanya adalah himpunan semesta X, omega. Jika untuk setiap X anggota X semesta terdapat himpunan E anggota himpunan B memenuhi probabilistik E sama dengan 1 dan mu A anggotanya X semesta, omega kurang dari mu B yang anggotanya adalah X semesta dan omega untuk semua omega anggota E. Nah, di mana anggota E itu adalah omega itu sendiri, terus ada himpunan B dan himpunan P, disebut dengan ruang parameter. Salah satu keuntungan utama dari gagasan himpunan probabilistik dalam permodelan fuzzy dan fitur stokastik dari suatu sistem dinyatakan sebagai penerapan momen analisis, yaitu kemungkinan momen komputasi seperti harapan dan perbedaan. Menurut Hirota di tahun 1981 halaman 33, himpunan dan himpunan probabilistik. Tentu saja sifat matematika dalam himpunan probabilistik berbeda dari himpunan fuzzy. Dan begitu juga dengan model matematika untuk persimpangan, persatuan, dan sebagainya. Definisi 3.4 menurut Atanasov dan Stopa 1983. Diberikan himpunan X objek yang mendasarinya, himpunan fuzzy intuitif IFS A adalah himpunan dari memesan 3 kali lipat. Nah, di mana himpunan A itu adalah X,
anggotanya X mu A, phi A, di mana X anggota X semesta. Nah, itu sudah dijelaskan di mana mu A X semesta dan phi A X semesta adalah pemetaan fungsi dari X ke 0 sampai 1. Untuk setiap X anggota X semesta, mu A X menyatakan derajat keanggotaan elemen X. Terdapat himpunan bagian dari A dan X. Dan phi A memberikan derajat non-anggota untuk fungsi mu AX dan phi AX. Pemetaan ke 0,1. Kondisi, maksudnya gini, mu AX ditambah phi AX lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1. Nah, selanjutnya yaitu dia memegang himpunan Fuzzy biasanya di atas. X dapat dilihat sebagai himpunan Fuzzy intuisionistik khusus dengan fungsi non-anggota. Phi AX sama dengan sama dengan 1 dikurang A garis bawahnya apa namanya, Pak? Dengan cara yang sama seperti Fuzzy himpunan. Himpunan L-Fuzzy intuitif didefinisikan dengan pemetaan fungsi keanggotaan ke dalam himpunan terurut sebagai L. Itu menurut Atanasov dan Stupa 1984. Nah, yang kelima, yang terakhir yaitu misalkan U menyatakan himpunan objek yang disebut alam semesta, dan misalkan R subset U dikali U merupakan relasi ekivalen pada U, pasangan A sama dengan anggotanya U dan R disebut ruang aproksimasi. Untuk P anggota U dan U P anggota R. U dan V termasuk dalam kelas ekivalensi yang sama, dan kita katakan bahwa mereka tidak dapat dibedakan di A. Oleh karena itu, hubungan R disebut hubungan yang tidak dapat dibedakan. Misalkan XR menyatakan kelas ekuivalensi kumpulan dasar A. Dari R yang mengandung elemen X, kemudian aproksimasi bawah dan atas untuk subset X bagian dari U, di A dilambangkan dengan A garis bawah dan A tilde X. Masing-masing didefinisikan sebagai berikut. Kalau saya lihat buku itu, A garis bawah ini fazinya. Ada yang garis atas yang fazinya. Nah, di sini ada keterangan bahwa A garis bawah X adalah anggotanya adalah X anggota U, di mana XR subset X. Ada A tilde X, X anggota U, di mana XR irisan dengan X tidak sama dengan S. Jika suatu objek X termasuk ke dalam aproksimasi yang lebih rendah dari X di A, maka X pasti milik X di A. Nah, X anggota A tilde berarti bahwa X mungkin milik X di A. Untuk subset X bagian dari U yang mewakili konsep yang menarik. Aproksimasi ruangan A sama dengan U, R dapat dicirikan oleh 3 daerah berbeda dari X di A yang disebut daerah positif A atau daerah batas A tilde dikurang A garis bawah X, dan daerah negatif dari U dikurang A tilde. Selanjutnya yaitu 3.2. Operasi lebih lanjut pada himpunan Fuzzy. Untuk saat ini kita kembali ke himpunan Fuzzy biasa. Nah, setelah definisi-definisi tadi sudah saya jelaskan, di 3.2 ini dia kembali lagi ke tipe 1. Kalau penjelasan di buku itu
bahwa definisi-definisi ini bisa terlihat ketika dia sudah masuk ke berapa tuh? 5 poin berapa kayak itu. Untuk saat ini kita kembali lagi ke himpunan PASI biasa dan mempertimbangkan operasi tambahan pada mereka yang telah didefinisikan dalam literatur dan akan berguna atau bahkan diperlukan untuk bab-bab selanjutnya. Nah, sekianlah Pak presentasi dari saya. Oke, terima kasih Pak Yogi. Iya. Mungkin langsung sesi ini ya, tanya jawab. Mana tahu ada yang bertanya dari Bapak Ibu yang lain, silakan. Ya, bentar Pak. Saya stop screen dulu ya Pak. Tahu nggak Boleh usah Pak. Kalau mau stop boleh. Nah, baiklah teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau saya tanya sendiri aja Pak? Ya, masa penyajinya nanya Pak. Saking muter-muternya. Iya. Ya, baiklah teman-teman, apa ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, lanjut ke kedua ya Pak. Boleh Iya saya. benar Pak. Iya Pak, benar. Iya. Baiklah teman-teman. Apa ada yang ingin ditanyakan? Atau Pak Hari yang ingin menambahkan Pak? Ya, oke. Iya Pak. Jadi Pak Yogi itu 3.1 dan 3.2 ya. Iya Pak, saya menjelaskan tentang definisi-definisi itu aja sampai 3.2-nya aja, yaitu yang dibagi Bapak. Ada 3.2 poin lain, teman selanjutnya Pak. Oke Pak Yogi, bentar ya. Iya Pak. Oke, tadi Pak Yogi masih bingung di definisi yang mana? 3.2 ya? Atau 3.3? Halo Pak Yogi? Iya Pak, dari 3.2. Sebenarnya kalau nengok di
YouTube itu kan Hmm, agak gimana ngerti, itu? tapi ketika dimasukkan ke apa ya, translitan kita, translitan buku itu Hmm, kayak mana ya jalannya kayak itu. Kalau yang pertama memang ada timbul kayak gini Pak, ada fazi tipe satu, terus di situ jelas apa saya yang salah translate kan, hmm. di situ ditulis tipe fazi tipe 2. Ya, memang di sini himpunan pajinya tipe 2. Oh gitu Pak ya. Untuk definisi 3.1 itu, ya kan itu di situ untuk himpunan paji tipe 2 adalah himpunan paji di mana nilai keanggotaannya itu katanya adalah himpunan paji 1, yaitu pada interval tertutup 0 sampai 1 kan. Iya Pak. Ya, oke. Nah, kalau Oke, tadi contoh kan sudah cocok tadi. sebenarnya yang contoh yang saya ambil itu contoh yang simple, ya kan? Ada penjelasan contoh di 3.2 itu ada itu contohnya Pak. Baru menjelaskan Bisa contoh. ditampilkan lagi, Pak Oh Yogi? ya nanti saya screen Pak. Ini Pak. Ya, bisa di apa? Slideshow Nah, ini ke Pak. bawah. Oke. Nah, di situ kan eh, semestanya itu di situ 1 sampai 10 ya himpunan X ya. Iya Pak. A itu adalah himpunan bilangan prima. Iya Pak. K-nya itu kan 2, 3, 5, 7. Mm-mm. Nah, pada notasi yang lebih umum ya, di situ bisa menuliskan A dalam bentuk A tilde ya, sama Iya. dengan ya. Nah, itu kan disesuaikan ada nilai dari anggota X Iya. dan juga fungsi keanggotaannya ya, 0, Iya. 1 Iya Pak. ya. Nah, kemudian eh, penulisannya itu juga bisa dalam bentuk yang di bawahnya gitu. Oh iya. Ya, kan itu pakai atau ya, Iya Pak Pak. Yogi ya. Iya Pak. Ini eh, ini notasi yang diperumum ya bahasanya ya. Iya Pak. Ada 3. Oke. Jadi notasi lainnya itu adalah yang di bawahnya. Iya. Ada 3. Ya, penulisannya sudah sesuai dengan yang ada pada yang pertama ya, Pak Yogi ya. Iya. Iya. Pak kalau dia ini kan ini tadi saya lupa tuh. Kalau A di garis atas itu kan A tilde. Ya, Lanjut ada A di garis bawah itu Pak. Apa ini maksudnya gini? Apa A tilde ini menyatakan bahwa himpunan ini posisinya dia fazi atau hmm. A yang garis bawah itu himpunan klasik atau himpunan biasa? Kayak itu Pak. Yang ini Pak, maksudnya gini nih. Ini ada yang Uh, di itu ditemukan di nah mana gini Pak. itu, Pak Ini Yogi? Pak Oh, ini ya. di definisi 5 ini kan ada Oke. A garis bawah nih Pak. Yang satu Iya. lagi A tilde. Ya, oke di situ misalnya U ya, didefinisikan sebagai himpunan dari objek yang disebut sebagai uh, universe ya, yaitu sebagai himpunan semesta ya. Ya. Misalkan R itu subset U kali U ya, Ya. adalah relasi ekivalen pada U ya. Nah, kemudian pasangan yaitu U, R ya.
ya, pasangannya itu U, R disebut sebagai ruang aproksimasi ya. Untuk U, kemudian P anggota U, dan UV elemen R, ya, di situ U dan P termasuk dalam kelas ekivalensi yang sama. Oke. Dan kita katakan bahwa itu adalah indistinguishable di A. Ya. Tidak dapat dibedakan di A, atau menggunakan istilah bahasa Inggris juga sama. Tidak apa-apa. Oh. Jadi itu kan dikatakan ya indistinguishable di A. Oh. Oke, oleh karena itu, nah itu kan relasi R disebut sebagai indiscernibility relation, berarti relasi indiscernibility. Ya. Itu yang relasi R di tempat Bapak ini, hubungan yang tidak dapat dibedakan. Oke. Misalkan X ya, R ya, R-nya di bawah ya, indeks ya, Iya ini. dinotasikan sebagai kelas ekivalensi dalam kurung himpunan himpunan dasar ya, dari A pada R yang memuat elemen X atau yang mengandung elemen X. Boleh. Nah, di sini ditulis di situ then lower and upper approximation, berarti di situ itu kan kalau lower itu dia bawah dan atas ya. Jadi aproksimasi bawah dan atas ya. Ya. Untuk himpunan bagian X ya, yang subset di U ya, subset pada U, kemudian dinotasikan yaitu A bawah ya, itu untuk lower ya. Oh, A bawah X dan A atas X yang masing-masing definisikan sebagai berikut ya. Itu kan di atas itu kan ada lower and upper approximation. Jadi itu untuk bawah dan atasnya ya, masing-masing ya. Jadi untuk yang bawah A, kemudian garis bawah. Untuk yang uppernya A diberi garis di atasnya. Ya, seperti itu. Nah, di sini itu Pak Yogi nulisnya itu apa tiba-tiba di bagian uppernya ya, A yang garis atas itu di ujung itu kenapa X tidak sama dengan S? Ya, X besar tidak sama dengan X. Kalau di sini menggunakan theta. Oh. Tidak sama satu bagi. Iya, untuk di atas juga kan pada definisi itu tidak ada menggunakan himpunan S di situ. Nah, namun kalau pada buku kan itu menggunakan simbol theta. Oke. Jika suatu objek X ya termasuk pada ruang aproksimasi bawah ya, pada X di A, ya kan? Maka X pastilah di situ apa? Milik X di A ya. Iya, Pak. Jadi maksudnya itu X itu merupakan anggota X besar di A kan. Iya.
Jadi kemudian X anggota dari aproksimasi yang atas, ya, dikatakan bahwa X mungkin, ya, mungkin di situ apa? X mungkin milik X di A, ya. X itu mungkin masih kata mungkin, ya, mungkin dia ada di X, merupakan anggota X yang di A, ya. Jadi kalau dia yang bawah sudah pasti, namun kalau yang di atas, ya, aproksimasi atasnya itu masih menggunakan kata mungkin. Ya, begitu. Ya, Pak, ya. Iya, Pak. Untuk Ya. yang bawah itu Sudah pasti ya, Pak. Kalau yang kedua sudah pasti, sama Pak. itu. Yang selanjutnya itu sudah sama itu. Kalau di sini paragraf baru. Di sini Pak Yogi dilanjutkan saja, ya. Oh, iya, Pak. Jadi mungkin itu tidak ada apa namanya, ya, Iya, Pak. Saya keterkaitan dengan yang atasnya, kan gitu. iya, Pak. Karena dia definisi-definisi kan, Pak. Ya, banyak definisi. Nah, Iya. itu yang Jadi- selanjutnya baru ada. Oh iya. Jadi saya ini stop screen, terus saya lanjutkan ke Definisinya tadi yang definisi Cartesian produk ini sudah, ya, Pak? Belum tadi sepertinya, ya. di buku ada cuman 3 sampai poin 5. Apa yang ada yang terlewat saya, Pak? Yang Definisi 36 ada, itu enggak 37, 38, 39, 30, 11. Baru contoh, Pak Yogi. kalau saya dibagi kalau nggak salah sama batas ini lah, Pak. Nanti waktu sudah di 3.2 ini dilanjutkan. Oh, pembagiannya sampai 3.2, ya. Iya, Tidak Pak. dibagi lagi 3.2.1, ya. Iya, Bapak kan yang bagi kemarin. Jadi kami dibagi terus diacak. Oh, gitu. Iya, Pak. Ya sudah, nggak apa-apa. Oh gitu, Pak. Nah, Izin berarti yang Pak, selanjutnya ini yang jelasin. Iya, izin Pak. Pak. Materi selanjutnya itu saya Yana Royana, Pak. Oh, iya. Mbak Yana atau Pak? Iya, 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 iya. maaf, Pak. Iya, iya. Saya juga minta maaf ini, saya lupa soalnya. Iya kan udah dibagi Bapak kemarin sampai berapa Ah, poin Oke, itu. oke, kalau begitu ya terima kasih Pak Yogi, ya. Iya, Pak. Maaf saya, Pak. Ini Pak, saya kan baru keluar dari klinik kemarin sore. Sakit Saya apa? ini Pak, maaf, lagi hamil muda. Sakit enak, Pak. Oh, iya, 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 iya. Jadi saya belum sempat bikin PPT-nya, baru terjemahkan saja kemarin itu. Tapi keburu masuk klinik Pak, jadi belum, insya Allah baru bisa minggu depan. Oh, gitu. Kalau mau seperti itu boleh juga sih. Gimana Bapak Ibu yang lain, setuju, ya? Setuju, Pak. Kalau teman saya lagi sakit, setuju saya, Pak. Ya Pak, setuju Pak. Kalau teman lagi sakit, setuju, Pak. Ini tadinya mau izin hari ini nggak masuk, tapi materi Pak Yogi kan berkaitan sama materi saya, jadi saya usahain nyimak sambil jemur gitu. depan rumah, Pak. Oh iya, luar biasa. Maaf ya Pak ya, sama teman-teman belum bisa ini minggu ini. Iya, iya, nggak apa-apa, Bu. Kalau dilanjutkan ke 3 selanjutnya? Boleh. Apa? Memang 3. ya, lanjutkan lagi nih, Pak. Sayang waktu kita. Ya, gitu. Ya udah saya stop screen dulu nih, Pak ya. Iya, tapi rekamannya biarkan aja ya, Pak, ya. Oh iya, Pak, nggak apa-apa. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan dari saya. Mungkin penjelasan berikutnya sebenarnya itu Mbak Yana Royana yang sedang sakit, dilanjutkan dengan yang ketiga. Nah, saya ini nggak tahu pembagiannya, lupa saya, Pak.
Halo, teman-teman. Halo. Oke, yang selanjutnya. Yang selanjutnya, Loh, nggak ingat juga sih. Mbak siapa? Lupa ya Pak, nanti Pak. Saya lihat di WA dulu Pak. Ya, silakan Pak. Siapa ya? Karena bentuknya gambar Pak. di, di circle. Yang Hmm. Mbak Gusti ya? Halo Mbak Gusti. Halo Mbak Gusti. Ini Mbak Gusti dah aktif sebenarnya. Halo? Apa sinyal saya yang gangguan ini? Halo? Enggak ya? Enggak, Pak. Mbak Gusti gimana? Apa Berarti ini berada? nyambung Mbak 4 ya, Pak? Iya, karena Mbak Yana kita lagi sakit. Jadi karena waktu kita masih panjang, kata Pak Hari, dilanjutkan dengan Mbak Ya Bu, Gusti. silakan Bu. Halo, Iya. kedengaran nggak Pak suara Gustia? Baru, ya Allah. Kedengaran. Baru terdengar. Cuma suaranya kecil ya. Soalnya iya ya Pak, bentar ya Pak. Cari sinyal dulu agak susah soalnya. Gustia sedang di jalan Pak. Oh, di jalan ya. Iya. Tadi gimana Pak yang Ayu Yana tadi Pak? Mbak Yananya lagi sakit, Mbak Gusti. Jadi karena waktu kita masih ada baiknya dilanjutkan ke bab selanjutnya. Kebetulan Mbak Gustinya yang dapat jadwal 4.1. Iya. Gimana ya? Nggak tahu saya. Gustia tadi tuh ada soalnya lagi di jalan sekarang. Dan belum siap juga Pak. Sebenarnya PPT-nya ada di laptop. Sekarang Gustia pakai HP. Gimana ya Pak? Ya, gimana? Kalau gimana? Lanjut aja selanjutnya. Setelah Mbak Gustia siapa ini? Tapi materinya itu berkesinambungan Iya, kalau maksudnya. diloncat-loncat. Nah gitu masalahnya. Bagaimana Pak Ari? Ya. Maaf ya Pak Hari. Karena situasi dan kondisi nih Pak Hari. Ya, nggak apa-apa. Ya, mungkin bisa kita lanjutkan di minggu depan saja lah kalau gitu Pak. Oh iya sudah kalau. Karena kalau loncat terlalu jauh juga banyak yang tinggalan nanti ada istilah-istilah yang berbeda gitu kan. Iya Pak. Iya. Berarti ya ngomongin Bapak apa kita cukupkan Pak? Iya Pak Yogi, dicukupkan saja. Iya kan? Ini. Karena situasinya nih teman-teman pada. Tapi yang minggu depan harus siap ya. Kalau bisa ya Bapak Ibu. Iya ya. Pak, insya Allah. Iya Pak. Kalau bisa. Maaf ya Pak, tiba-tiba ada mendadak, Iya. jadi harus pergi. Iya, nggak apa-apa. Oke, Pak Yogi,
sudah bisa di stop saja rekamannya. Stop ini Pak ya. Stop recording Pak ya. Iya, di Ini stop. otomatis menyimpan Pak ya. Nanti akan menyimpan dengan sendirinya, Pak. Gitu.